Hai adik-adik, kembali lagi dengan RPG Rekomendasi Populer Channel. Oke, kita melanjutkan materi kita kemarin ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6, tentunya pada tema 8 ya. Masih pada tema 8, yaitu subtema 1, peristiwa siang dan malam. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran berikut ini. Pembelajaran 6. Oke. Ayo mengamati. Bacalah dengan nyaring. Ingat, membaca nyaring itu membaca dengan jelas ya. Artikulasinya benar ya, jelas dan bisa dimengerti oleh yang mendengarkan kayak gitu. Oke, sekarang kita baca dulu dengan judulnya Siang Hari yang Cerah. Ini kalimatnya, hari ini Lani sangat gembira. Oh, bahagia dia ya. Lani bermain petak umpet. Oke, petak umpet itu sembunyi-sembunyi kayak gitu ya. Bersama teman-temannya. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi. Nah, jadi dia petak umpet ya. Oke, ini siang hari ya, cuacanya cerah, ada mataharinya terik. Sekarang ini ada judul lagi, Malam Bertabur Bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Ingat, ini ada bintang, ada bulan ya yang cerah. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Oke. Sekarang kita lihat dulu apa ini permintaannya. Tuliskan perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Ini banyak sekali perbedaan antara siang dan malam ya. Nah, kita sebaiknya kita hapus dulu ini, kita tulis baru ya mungkin ya. Oh, nggak bisa. Oke. Berarti wajar. Kita hapus dulu ya. Biar bisa ditulis perbedaan siang dan malam ya. Oke, cukup kali ya. Kita tulis dulu ya. Kita buat dulu siang. Nah, ini kecil nggak ya? Terlalu kecil mungkin ya. Oke, kita ubah dulu tulisannya menjadi ukuran sedang lah ya. 12 lah. Oke. Siang. Perbedaan siang, peristiwa siang dan malam. Kalau siang itu pastinya cuaca, waktunya yang digunakan untuk bekerja ya. Kita dari waktunya dulu nih, dari kegunaannya dulu. Siang digunakan untuk kerja. Oke, malam kalau kerja, lawan dari kerja yaitu istirahat ya, digunakan untuk istirahat atau tidur gitu. Kemudian siang lagi, siang ya, itu tentang cuaca. Kita cuacanya biasanya itu lebih ini ya. Kalau siang ini lebih terik atau lebih panas ya, lebih terik atau panas itu. Kalau malam cuacanya biasanya lebih dingin ya, cuacanya lebih sejuk lah. Malam cuacanya sejuk atau lebih dingin. Siang lagi, siang itu biasanya apa namanya itu gelap ya, untuk cahayanya lebih gelap. Kalau malam itu kok gelap deh.
kebalik ini lebih gelap, malam lebih gelap. Kalau siang itu lebih cerah karena ada matahari tadi ya. Kemudian lagi kalau siang sumber cahaya dari matahari. Kalau malam sumber cahaya dari bulan atau lampu ya. Nah, terus kalau siang hari kan ini ada digunakan untuk bekerja ya, berarti aktivitas lebih ramai. Aktivitas orang-orang lebih ramai atau banyak aktivitas ya. Kalau malam ya, aktivitas sepi. Alasannya karena banyak orang istirahat gitu. Nah, bisa masukkan kembali bintang ya, karena nggak ada bintang. Oke. Kemudian ini ada bertabur bintang malam ya, terlihat lebih cerah. Lalu bintang bertaburan di langit, kita tambahkan bintang bertaburan di langit. Kalau siang itu bisa buat bermain ya, juga tambah. Ini tambahkan aja deh, digunakan untuk bekerja, bermain dan lain-lain ya, aktivitas lah ya. Kalau malam itu tambah lagi, malam tadi bertaburan bintang di langit. Oke, ini sedikit perbedaan siang dan malam. Oke, kita lihat dulu ini permintaannya apa sih. Lihat dulu ya. Ayo mencoba. Indahnya siang dan malam. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar, kemudian Lani berlatih menuliskan menjadi cerita. Oh, disuruh mencocokkan gambar dengan tulisan ini ya. Oke, kita lihat dulu nih. Kita lihat sini ada gambar. Oh, ini gelap, ini terang. Berarti siang dan malam ya. Ini mereka di sekolah belajar atau bercerita ini ya. Ini bermain, ini belajar di rumah. Sedangkan yang terakhir ini adalah tidur. Kita baca terlebih dahulu. Oke, mungkin kita kecilkan sedikit ya, biar dapat semua. Oke. Belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Oh, ini. Oke, kita ambil tanda panah. Kecil. Salah. Kayak gini. Oke. Selanjutnya, saat cerah kita bisa bermain di halaman. Nah, ini dia bermain tadi. Bermain saat cerah. Ini kan cerah nih. Bermain. Kemudian Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Siang dan malam. Ini ambil dari sini. Oke. Selanjutnya, ini selimut melindungi tubuh dari dinginnya malam. Oh, selimut. Ini ya. Dan jika matahari terbenam kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Ini dia.
Oke, selesai. Kita cocokkan. Sekarang disuruhnya tadi salinlah kalimat sesuai urutan yang sudah kamu susun. Sesuai urutan yang sudah kamu susun. Berarti kita susun dulu kalimatnya, dimulai dari yang mana terlebih dahulu. Tuhan menciptakan ini nomor 1 deh kayaknya. Kita buat dulu. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Jadi dia menceritakan dulu siang dan malam. Oh, ditulis ya di sini. Oke. Kita sudah sama seperti tadi. Hapus dulu. Kita tekan di sini. Ini nih sebenarnya saya ambil bukunya ini dari PDF ya. Berhubung saya convert ke Word sehingga dia seperti ini, kurang stabil ya. Ini terlalu besar. Oke. Tuhan ya. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kita, untuk kebaikan kita. Oke. Kemudian kita ambil aktivitas yang dulu ya. Atau ini dua ini. Terus ini sangat cerah ini. Sangat cerah, kita bisa bermain bersama teman-teman. Belajar di sekolah itu. Oke. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita, dan belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Sangat cerah, kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman, dan sangat cerah. Dan sangat cerah. Kebalikan deh berarti ya. Belajar. Ini belajar di sekolah dengan belajar yang ini. Belajar di berarti enggak langsung siang kayak gitu, enggak. Berarti siang lawan malam, lawannya apa? Ya, siang lawannya malam kayak gitu. Ini awal benar. Terus kok itu deh. Belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Oke. Ya. Kemudian lawannya belajar di sekolah, lawannya belajar di rumah. Ini dia. Jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Jadi berlawanan enggak gitu. Ya. Maksud saya kita buat cerita ini. Besar kita ubah lagi menjadi 11 ya, 11 saja. Oke, selanjutnya belajar sudah, sekarang bermain. Jika matahari terbenam, lampu sudah tadi ya. Yang ini selimut. Ini dulu ya. Sangat cerah, kita bisa bermain di luar. Oke. Selanjutnya baru selimut melindungi kita dari malam. Nanti kita tambah ini kalimat penghubung ya. Itu kayak itu kalimatnya. Kecilkan dulu.
Oke, lihat ini. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Kita tambah di sini saat belajar di sekolah, kayak gitu. Tambah penghubungnya saat belajar di sekolah diterangi sinar matahari dan jika matahari terbenam kita diterangi oleh lampu untuk belajar alias malam. Kemudian saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Dan itu kemudian selimut ya. Kita tambah kalimat aja. Dan saat malam hari waktu kita ingin istirahat, selimut melindungi diri kita dari dinginnya malam. Bisa kayak gitu ya. Kalau menurut pendapat kalian ya, kurang cocok deh kalimatnya kayak gitu, boleh kalian tambahin kalimatnya, boleh kalian rubah-rubah sehingga sesuai dengan yang menurut pendapat kalian lebih ini ya, lebih tepat kayak gitu ya. Oke, lanjut kita ke pembelajaran selanjutnya. Oke, sini ayo bercerita. Lani telah selesai menulis ceritanya. Ia akan membacakan ceritanya di depan kelas. Lani tampil percaya diri. Ia membaca cerita dengan intonasi yang tepat. Teman-teman senang mendengar cerita Lani. Intonasi ini ya, intonasi itu tinggi rendahnya suara dia. Misalnya kayak gini. Nah, dia bercerita ya kan. Tuhan itu menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Kemudian dia ngomong lagi kan, saat belajar di sekolah kita diterangi oleh sinar matahari. Boleh jadi di sini kita tambah di sekolah. Saat belajar di sekolah kita diterangi oleh sinar matahari. Dan jika matahari terbenam, kita diterangi lampu untuk belajar. Apalagi kalau di rumah, mengerjakan PR maksudnya ya, gitu. Kemudiannya agak tinggi kan. Kemudian saat cerah, kita bisa bermainnya tinggi di halaman bersama teman-teman. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan saat malam hari, waktunya untuk istirahat. Selimut adalah yang terpenting untuk melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Bisa kalian tambah seperti itu ya. Selanjutnya kita perbesar. Lanjut. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Artinya ini tidak terlalu panas ya. Angin bertiup sepoi-sepoi, udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Masih ingatkah kalian cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, ini sudah di pembelajaran 3 ya. Boleh kalian buka video saya yang pembelajaran 3 ya, tema 8. Ingat, mengukur tidak baku itu kita bisa ditulis. Mengukur tidak baku itu bisa mengukur menggunakan bisa menggunakan jari. Jari listrik besar.
mengukurnya itu bisa menggunakan jari ya. Menggunakan jari itu maksudnya jengkal, kemudian depa itu antara tangan kanan dengan kirinya seperti ini, depa ya. Kemudian jengkal dari kelingking sampai ke jempol kayak gitu mengukur. Kemudian bisa gunakan alat seperti pensil, lidi, tongkat, bahkan yang lainnya ya, dan lain-lain itu. Itu cara mengukurnya. Tetapi di sini setiap orang itu kan berbeda. Saya sudah bilang berapa kali, setiap ukuran orang berbeda. Kalau menggunakan jengkal, depa ini badan dia kan berbeda, jadi otomatis ukurannya tidak sama. Apalagi kalian disuruh untuk mengukur lapangan ya, pinggir lapangan ini di pelajaran penjaskes kayaknya. Oke, kalau sama mungkin menggunakan tongkat, lidi atau pensil atau pena ya, jadi ukurannya sama mungkin. Tapi kalau menggunakan anggota tubuh pasti tidak sama. Oke, kita lanjut di sini. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Kayak gitu kan, urutkan hasil pengukuranmu. Mulailah pengukuran dari yang paling kecil. Misalnya di sini si namanya Dita nih. Dita, dia mengukur menggunakan satuan pengukuran yang digunakannya itu adalah lidi. Maka berbeda dengan si Anto yang mengukur menggunakan tongkat. Justru tongkat kan lebih panjang tuh ya dibanding lidi. Otomatis kalau seandainya lidinya ukuran pinggir lapangan itu ada 5 lidi ya, mungkin yang Anto dia menggunakan tongkat cuman 2 lidi atau 3 lidi kayak gitu ya. Jadi berbeda karena setiap pengukur yang digunakan alat ukurnya berbeda. Kalau dia sama, misalnya si Dita sama tongkat, Anto tongkat, ya pasti sama ukurannya gitu. Kemudian hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Oh, berarti kalian mungkin disuruh oleh gurumu, setiap kalian itu berbeda. Ada yang menggunakan lidi, ada yang menggunakan tongkat, ada yang menggunakan mistar, ada yang menggunakan pena, ada yang menggunakan jengkal tangan atau depa ya, dan sebagainya. Maka setiap orang berbeda hasil pengukurannya. Oke, ayo menulis. Hasil pengukuranmu harus ditulis secara benar. Begitu juga hasil pengukuran temanmu. Jadi kalian menuliskan juga hasil pengukuran temanmu. Tulislah secara benar. Berperilaku benar sesuai dengan sila kelima. Ingat, perilaku sila kelima itu adalah keadilan ya, jadi harus adil, jangan dirubah-rubah, harus benar menuliskannya, jangan berbohong. Masih ingatkah kalian bunyi sila kelima? Ingat, kita ini Indonesia itu memiliki ini apa namanya tuh, bisa dikatakan filosofi atau apa ya, Pancasila, lambang negara kita Pancasila ya. Tapi undang-undang dasar itu adalah patokan utama kita ya untuk negara ya. Kalau umat Islam kan Al-Quran kayak gitu. Kalau agama yang lain mungkin Kristen ya Bible ya, Bible atau ini Injil ya, kitab-kitabnya. Begitu juga dengan kita negara, ada kita namanya berpatokan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan sila kelima adalah apa bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang yang pertama, ini ada ke, kurangnya tuliskan huruf yang hilang ya, ke A, berarti yang tidak ada itu adalah A ya. Bisa ditulis dulu, kita tulis di sini aja A
keadi. Ini berarti ditulis dengan ada ini sentence. Saya tulis dengan jajan mana nih di bawah. Keadi L X besar aja. Mana sini nggak kelihatan ya. Ini saya benci keadilan. Ini dia. Oh ya udah, susah sekali. Ini A ya. Di sini aja ya. Keadilan. Nah, jadi yang ini A. Masuk ke A ya. Susah banget ya. Kalau saya buat rubah tadi, dia berubah semua ini. Bergabung semua. Jadi kayak itu aja ya. Keadilan. Ini adalah sosial. S. Sosi. Di situ sosial. A. L. Sosial. Ini bagi. Bagi ini A ya. Ini G. Bagi, jadi ini kan sudah ada ini. Saya biar kelihatan. Bagi ini seluruh. S. Seluruh ini S ya. Ini seluruh kurang R. Seluruh ini rakyat. A. Kemudian K. YAT kurang T rakyat. Dan ini Indonesia tambah ada dua kan, dua kata Indo ne 3 angka sia sini 3 huruf maksudnya. Oke. Kemudian Bu Guru memberikan teka-teki kata. Lani dan teman-teman berusaha memecahkannya. Mereka mencari bunyi sila kelima Pancasila. Mereka juga mencari simbol sila kelima Pancasila. Ayo kita bantu Lani menyelesaikannya. Beri warna merah untuk bunyi sila kelima dan temukan juga simbol sila kelima Pancasila. Beri warna hijau untuk simbol kelima. Oke, salah satu contoh nih. Ini rakyat. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Rakyat. Ini sosial. Sosial. Merah ya. Oh, ini deh. Salah. Ini gitu. Sosial. Sosial. Ini keadilan. Keadilan sosial. Bagi mana bagi? Oh, ini bagi. Keadilan sosial bagi ini seluruh rakyat. Ini Indonesia. Warna hijau untuk simbol kelima. Simbolnya adalah padi dan kapas. Padi hijau. Ini dia. Padi, kapas. Ini dia. Yes. Tapi bergabung ini ya kapasnya. Apalah. Oke. Gitu. Kemudian Lani sekarang menggambar. Kali ini
Nah, ini akan menggambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima Pancasila. Warnai gambarmu dengan krayon atau pensil warna. Kalian menggambar padi dan kapas ya. Oke, nanti itu kita buat dulu. Di sini kita sekarang aku bisa beri tanda centang yang seperti ini ya. Mengenal peristiwa siang dan malam. Kalau kalian sudah mengenalnya, berarti checklist di situ. Kalau kalian sudah bisa checklist gitu. Menyebutkan bunyi sila kelima Pancasila. Bisa. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kayak gitu. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang kelimanya. Persatuan Indonesia yang ketiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kedua. Kalau udah berurutan ya saya ngomong. Yang keempat adalah gerakan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, itu ya. Saya acak tuh. Jadi kalau kalian bisa, kalian checklist menuliskan simbol sila kelima, padi dan kapas, checklist kalau bisa. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku, tadi mengukur, kalau bisa checklist. Mengurutkan panjang benda hasil pengukuran, kalau bisa checklist. Menyanyikan lagu Matahari Terbenam, kalau bisa checklist. Dan seterusnya checklist kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak usah checklist atau dikasih silang, belum bisa ya. Ini subtema kedua, judulnya Kemarau. Nanti akan kita lanjutkan di video yang berikut, yang sebelumnya ya, yang selanjutnya maksudnya. Ini sekalian suruh menggambar tadi padi dan kapas. Kita lihat ini padi dan kapas ini ada di pembelajaran apa ya, lupa saya, ketiga. Salah, benar, ini ketiga nih. Ini adalah simbolnya. Nah, ini yang sudah saya kemarin cek ide, adalah simbol padi dan kapas. Ini padinya dan ini kapas. Kalian disuruh menggambar dan memberikan krayon atau mewarnai kayak gitu. Oke, sampai ketemu di subtema 2 ya, Kemarau, di pembelajaran satunya. Terima kasih. Jangan lupa tetap di rumah dan selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.